11 November 2025. Dunia kembali bergetar menyaksikan babak paling kelam dari Perang Gaza. Sebuah operasi militer rahasia Israel dilaporkan menewaskan ratusan pejuang Hamas yang terjebak di dalam jaringan terowongan bawah tanah Rafah, Gaza Selatan. Informasi ini pertama kali diungkap oleh sumber diplomatik dari Mesir dan dikonfirmasi sebagian oleh laporan The New Arab dan The Times. Jumlah pasti korban belum diverifikasi, namun angka 200 pejuang Hamas kini menjadi pusat perhatian global dan nama Benyamin Netanyahu kembali disebut di mimbar-mimbar dunia sebagai pemimpin yang kehilangan kendali moral. Rafah, yang dulunya dianggap sebagai gerbang terakhir Gaza, kini berubah menjadi kuburan raksasa di bawah tanah. Sumber dari lapangan menyebutkan bahwa ratusan anggota Hamas berlindung di dalam kompleks terowongan sepanjang lebih dari 10 km, dilengkapi ruang komando, rumah sakit darurat, dan jalur pelarian menuju perbatasan Mesir. Israel yang telah lama memetakan lokasi terowongan itu akhirnya melancarkan operasi penghancuran total menggunakan bom penembus bunker, bahan termobarik, dan drone penghancur. Ledakan besar dilaporkan mengguncang kawasan Rafah selama hampir 3 jam tanpa jeda. Seorang pejabat Mesir yang tidak ingin disebut namanya mengungkap, "Kami mendengar komunikasi radio terakhir di dalam terowongan pada pukul 2.15 dini hari. Setelah itu semuanya hening. Tidak ada sinyal, tidak ada suara, seolah seluruh dunia bawah tanah itu lenyap." Berita ini langsung menyulit kemarahan global. PBB, Uni Eropa, dan Liga Arab menuntut Israel membuka akses kemanusiaan untuk memastikan kondisi para korban di bawah tanah. Sementara Turki dan Qatar, dua negara mediator utama, menyebut tindakan Israel sebagai eksekusi tanpa proses hukum. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengancam keras Netanyahu dengan kata-kata tajam. Dunia sedang menyaksikan kejahatan besar dilakukan secara terbuka. Netanyahu harus diadili sebagai penjahat warang. Kantor Kepresidenan Mesir pun menyebut operasi tersebut sebagai pelanggaran brutal terhadap hukum perang dan memperingatkan bahwa tindakan Israel bisa memicu gelombang jihad baru di seluruh Timur Tengah. Di Jenewa, Amnesty International mengeluarkan pernyataan resmi. Jika benar 200 pejuang terjebak tanpa jalan keluar dan Israel tetap menghancurkan mereka, maka ini bukan operasi militer, ini pembunuhan massal. Namun dari dalam negeri, Netanyahu justru mendapat gelombang dukungan besar. Bagi banyak warga Israel, operasi penghancuran terowongan Rafah bukanlah tindakan kejam, melainkan langkah tegas untuk mengakhiri ancaman yang telah menewaskan ribuan warga sipil sejak perang dimulai. Di jalan-jalan Tel Aviv, ribuan orang mengibarkan bendera Israel sambil meneriakan, "Akhiri Hamas, hentikan teror." Keluarga para korban serangan 7 Oktober menulis surat terbuka mendukung Netanyahu, menyebutnya pemimpin yang berani mengambil keputusan sulit untuk masa depan bangsa. Kelompok nasionalis dan veteran militer menyebut operasi itu sebagai momen kemenangan moral bagi Israel. "Kami tidak bersukacita atas kematian siapapun, tetapi dunia harus tahu kami berperang untuk bertahan hidup," ujar salah satu jenderal cadangan IDF. Sementara media-media dalam negeri seperti Jerusalem Post dan Israel Hayom memuji keputusan Netanyahu sebagai keberanian politik yang jarang dimiliki pemimpin modern. Namun di sisi lain, dunia menilai berbeda. Bagi banyak negara, tindakan itu bukan keberanian, tetapi keputusasaan yang berubah menjadi kekejaman. Seorang diplomat Qatar mengatakan kepada Al Jazeera, "Semua komunikasi dengan sayap militer Hamas terputus. Kami khawatir ratusan orang yang berada di bawah sana sudah tewas. Ini adalah mimpi buruk diplomatik." Kementerian Luar Negeri Mesir bahkan menyebut langkah ini bisa menjadi pemicu perang baru bukan hanya di Gaza, tetapi di seluruh kawasan. Hizbullah di Lebanon dan kelompok milisi di Irak sudah menyatakan siap membalas.
Di New York, Dewan Keamanan PBB menggelar sidang darurat pada Minggu malam. Beberapa negara Eropa menyerukan penyelidikan independen internasional, sementara Amerika Serikat menolak untuk mengutuk Israel secara langsung, hanya menyatakan keprihatinan mendalam. Sikap ganda ini memicu perdebatan tajam antara blok Barat dan Timur. Di media sosial, tagar Netanyahu War Crimes dan Rafah Massacre menjadi trending global. Ratusan ribu warganet dari berbagai negara membanjiri lini masa dengan gambar reruntuhan Gaza dan kutipan doa bagi para korban. Sementara itu, dari Gaza sendiri, para saksi menggambarkan malam kehancuran itu sebagai neraka di bawah bumi. Seorang warga Rafah berkata melalui sambungan telepon yang putus-putus, "Tanah bergetar, kami mendengar ledakan beruntun. Anak-anak berteriak, kami tidak tahu siapa yang hidup dan siapa yang mati. Gaza sudah habis." Para relawan Palang Merah mengatakan upaya pencarian mustahil dilakukan karena seluruh area terlarang bagi sipil dan beberapa lubang masuk ke terowongan kini tertimbun total. Pertanyaan besar yang tersisa, benarkah 200 pejuang Hamas dimusnahkan? Apakah Israel akan menghadapi sanksi dunia atas tindakan ini? Dan apakah dunia akan terus diam ketika hukum perang dilanggar di depan mata? Sampai kini, IDF belum memberikan pernyataan resmi. Namun banyak pihak percaya, jika operasi ini terbukti benar, maka dunia akan menyaksikan peristiwa paling kelam dalam sejarah konflik modern. Tragedi Rafah bukan sekedar kisah perang. Ia adalah potret dunia yang kehilangan nurani, di mana teroris tenggelam di bawah reruntuhan beton dan debu terowongan. Benyamin Netanyahu menganggap operasi itu kemenangan militer. Namun bagi dunia, kemenangan yang dibayar dengan pembunuhan massal hanyalah kutukan moral yang akan menghantui sejarah Israel selamanya. Shalom saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Dunia kembali gemetar menyaksikan tangan Tuhan bekerja di tengah kegelapan perang. Di bawah tanah Rafah, Gaza Selatan, ratusan pejuang Hamas yang bersembunyi di terowongan akhirnya menemui akhir yang tragis. Mereka yang bertekad memusnahkan Israel kini justru terkubur dalam terowongan buatan mereka sendiri. Dunia menyebutnya tragedi, tetapi bagi mereka yang mengerti nubuatan, ini bukan sekadar perang. Ini adalah penggenapan firman Tuhan tentang keadilan atas kejahatan. Alkitab berkata dalam Mazmur 7 ayat 15 dan 16, "Sesungguhnya orang itu hamil dengan kejahatan, ia mengandung kelaliman dan melahirkan dusta. Ia membuat lobang dan menggalinya, tetapi ia sendiri jatuh ke dalam pelubang yang dibuatnya." Ayat ini seakan berbicara langsung kepada dunia hari ini. Terowongan Rafah bukan sekadar tempat persembunyian, itu adalah simbol dari dosa yang disembunyikan. Dan ketika manusia terus menggali dalam-dalam untuk menipu dan membunuh, Tuhan membiarkan lubang itu menjadi liang kubur mereka sendiri. Itulah pengadilan surgawi yang tidak bisa ditawar. Setiap darah tak bersalah yang ditumpahkan akan menuntut pembalasan dari takhta Allah. Ratusan milisi Hamas dikabarkan terperangkap tanpa jalan keluar. Tak ada sinyal, tak ada suara, hanya keheningan pekat di bawah tanah. Bagi dunia, itu mungkin sekadar strategi militer. Namun bagi mata rohani, itu adalah simbol bahwa Tuhan sedang menutup pintu bagi mereka yang menolak pertobatan. Firman Tuhan dalam Amsal 29 ayat 1 berkata, "Siapa bersitegang leher walaupun telah mendapat teguran, akan sekonyong-konyong diremukkan tanpa dapat dipulihkan lagi." Itulah yang terjadi ketika manusia menolak teguran Tuhan. Ketika keangkuhan menjadi lebih besar dari rasa takut akan Allah, mereka berperang melawan bangsa yang dipilih Tuhan dan akhirnya berperang melawan Tuhan sendiri. Namun saudara, peristiwa ini bukan hanya tentang Hamas. Ini adalah panggilan bagi seluruh dunia, bahwa kejahatan tidak akan pernah menang dan Tuhan tidak pernah diam. Dunia boleh bersidang, PBB boleh berdebat, media boleh menuduh, tetapi di atas segalanya, Allah Israel tetap berdaulat.
Ia tidak menutup mata terhadap penderitaan umatnya. Seperti tertulis dalam Yesaya 13 ayat 11. Kepada dunia akan kubalaskan kejahatannya, dan kepada orang-orang fasik kesalahan mereka. Kesombongan orang-orang pemberani akan kuhentikan, dan kecongkakan orang-orang yang gagah akan kupatahkan. Inilah saat di mana kecongkakan para pemimpin jahat diuji, ketika Tuhan sendiri yang menimbang hati bangsa-bangsa dan memisahkan antara terang dan gelap, antara kebenaran dan kebohongan. Bagi Israel, operasi Rafah adalah bentuk pertahanan. Namun bagi Tuhan, itu adalah penggenapan janji, bahwa siapapun yang menyentuh umat pilihannya, menyentuh biji mata Tuhan sendiri. Sejarah kembali membuktikan, setiap kali dunia bersekongkol untuk menghancurkan Israel, tangan Tuhan turun dengan kuasa. Hamas, Hizbullah, dan bangsa-bangsa yang membenci Zion akan belajar satu hal. Tuhan tidak bisa dilawan dan janjinya tidak bisa dibatalkan. Saudara, tragedi Rafah mengajarkan satu hal mendalam. Ketika manusia menggali lubang untuk menenggelamkan kebenaran, Tuhan justru menjadikannya kubur bagi kejahatan itu sendiri. Inilah keadilan surgawi yang nyata di hadapan mata dunia. Biarlah setiap bangsa tahu bahwa Allah Israel hidup dan firman-Nya kekal selama-lamanya. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, terima kasih sudah mendengarkan renungan firman Tuhan sore ini. Bukan suatu kebetulan jika saudara ada di sini saat ini. Tuhan sendiri yang mengatur langkahmu, Tuhan sendiri yang mengetuk pintu hatimu, dan Tuhan sendiri yang menanamkan firman-Nya ke dalam jiwamu sore ini. Biarlah setiap kebenaran yang telah kita dengar tidak berhenti hanya di telinga, tetapi menembus hati, mengalir dalam pikiran, dan diwujudkan dalam perbuatan. Renungan ini bukan hanya perenungan, ini adalah panggilan. Panggilan untuk bertobat, panggilan untuk kembali, panggilan untuk bangkit, dan berjalan dalam kebenaran yang sejati. Karena kita tidak tahu berapa banyak sore lagi yang Tuhan izinkan untuk kita. Kita tidak tahu apakah esok masih milik kita. Tapi hari ini, sore ini, adalah anugerah yang tidak boleh disia-siakan. Mungkin ada banyak hal yang belum saudara mengerti, banyak luka yang belum sembuh, banyak doa yang belum terjawab. Tapi percayalah, Tuhan tidak pernah tutup telinga terhadap jeritan jiwa yang jujur, dan tidak pernah tutup mata terhadap air mata yang jatuh dalam diam. Tinggallah dalam kasih-Nya, berjalanlah dalam terang-Nya, dan peliharalah imanmu sampai akhir. Sore ini mungkin telah berakhir, tetapi firman yang telah tertanam dalam hati kita, biarlah itu terus tumbuh, menguatkan, menyucikan, dan membentuk kita menjadi serupa dengan Kristus. Bukan hanya hari ini, tapi sampai hari di mana kita bertemu muka dengan Dia yang kita imani. Jangan lelah melakukan yang baik. Jangan menyerah meski badai belum reda. Tetaplah percaya bahwa Tuhan tidak pernah melepaskan tangan-Nya dari orang-orang yang berharap kepadanya. Sampai jumpa di renungan firman Tuhan berikutnya. Tetap setia, tetap menyala dalam kasih, dan tetap berjalan bersama Sang Gembala Agung, Yesus Kristus yang hidup dan akan datang kembali. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk sore yang penuh anugerah ini. Untuk setiap napas yang masih Kau izinkan berhembus dalam tubuh kami. Untuk setiap detik yang Engkau beri, agar kami bisa duduk diam di hadapan-Mu, mendengarkan suara-Mu melalui firman yang hidup, yang menusuk hati, yang mengguncang jiwa, namun juga mengobati luka, dan mengangkat kami dari kejatuhan. Tuhan Yesus, sore ini kami datang bukan hanya membawa telinga kami, tapi membawa seluruh keberadaan kami ke hadapan tahta kasih-Mu. Kami datang dengan hati yang kadang kotor, pikiran yang sering goyah, dan semangat yang mulai padam. Tapi firman-Mu sore ini membangkitkan kami kembali. Engkau berbicara bukan hanya lewat huruf dan kata, tapi lewat roh yang menghidupkan. Kami tahu Tuhan, seringkali kami mengabaikan suara-Mu. Kami terlalu sibuk dengan dunia,
terlalu sibuk mengejar yang fana, hingga lupa bahwa Engkaulah sumber kehidupan sejati. Namun hari ini kami diingatkan lagi, bahwa tak ada satu pun dalam dunia ini yang lebih berharga dari hadirat-Mu. Engkaulah mutiara yang mahal, harta terpendam yang layak kami tinggalkan segalanya demi mendapatkannya. Ajari kami untuk mencintai-Mu lebih dari segala yang kami miliki. Terima kasih karena firman-Mu menegur kami, bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk membentuk. Karena Engkau tidak membiarkan kami larut dalam jalan yang salah, namun menuntun kami kembali ke jalan yang sempit, jalan salib, jalan pengorbanan, jalan kebenaran. Tuhan Yesus, sore ini kami mengangkat tangan dan hati kami kepadamu. Segala yang telah kami dengar, biarlah tidak hanya tinggal dalam pikiran, tanamkan itu dalam hati kami yang paling dalam. Ubah kami mulai dari dalam, jadikan kami pelaku firman, bukan hanya pendengar setia. Berikan kami hati yang lembut, hati yang sanggup menerima koreksi, dan tidak lari dari cahaya-Mu saat dosa kami disingkapkan. Ajari kami mencintai kebenaran, meski kebenaran itu menyakitkan. Ajari kami berjalan dalam kasih, meski dunia membalas dengan kebencian. Tuhan, jadikan kami terang di tengah kegelapan, garam di tengah kebusukan dunia ini. Dan ketika nanti malam datang, dan kesunyian menggantikan keramaian, biarlah firman-Mu terus bergema dalam hati kami. Biarlah suara-Mu lebih nyaring dari hiruk-pikuk dunia. Dan ketika kami tidur malam nanti, biarlah kami tidur dalam pelukan kasih-Mu, dengan hati yang sudah dipulihkan, jiwa yang sudah disegarkan, dan semangat yang kembali menyala untuk berjalan bersama-Mu besok pagi. Tuhan, kami tahu hari-hari ini tidak mudah. Kami hidup di zaman yang gelap, di zaman di mana kebenaran dikompromikan, iman diperjualbelikan, dan kasih menjadi dingin. Tapi kami mohon, jangan biarkan hati kami menjadi seperti dunia. Teguhkan kami, tanamkan keberanian dalam jiwa kami. Berikan kami api dari surga yang tidak padam, untuk tetap setia sampai akhir. Kami tahu jalan sempit itu tidak mudah, tapi kami tahu Engkau menyertai setiap langkah yang kami ambil. Meskipun air mata kami jatuh, Engkau mengumpulkannya dalam kirbat-Mu. Meskipun kami berjalan dalam lembah kelam, Engkau tetap setia menggandeng tangan kami. Kami tidak sendiri, kami tidak ditinggalkan. Berkati setiap orang yang mendengar renungan sore ini, dimanapun mereka berada, apapun pergumulan mereka, biarlah kasih-Mu menjamah dan menjawab mereka satu persatu. Angkat yang tertunduk, pulihkan yang remuk, dan kuatkan yang nyaris menyerah. Sore ini, kami pulang dari hadapan firman-Mu, bukan sebagai orang yang sama, tapi sebagai orang yang telah disentuh surga. Kami pulang dengan damai, kami pulang dengan harapan baru, kami pulang dengan keyakinan bahwa Engkau tetap berdaulat di atas segala hal yang tidak kami mengerti. Dan jika malam ini adalah malam terakhir kami di dunia ini, biarlah kami ditemukan tetap setia, tetap percaya, dan tetap memandang wajah-Mu. Kami rindu saat Engkau datang kembali Tuhan. Kami rindu melihat langit terbelah, malaikat meniup sangkakala, dan Engkau turun dengan kemuliaan. Jadikan kami mempelai yang siap. Jadikan kami gereja yang berjaga-jaga. Jadikan kami umat yang tidak tertidur. Kami tidak ingin Engkau datang tiba-tiba, dan kami masih bermain-main dengan dunia. Bangunkan kami Tuhan, sadarkan kami, segarkan kami, dan kuduskan kami hari demi hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala pujian hanya bagi-Mu, segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu, dan segala hidup kami hanya bagi kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang hidup, Tuhan yang akan datang kembali, kami menutup renungan sore ini dengan penuh syukur dan kerendahan hati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, terima kasih banyak atas kesetiaan saudara-saudari mengikuti renungan firman Tuhan sore ini sampai selesai. Semoga setiap firman yang telah kita dengar, setiap pesan yang telah menyentuh hati, dan setiap doa yang telah kita panjatkan bersama, sungguh-sungguh menjadi kekuatan dan penghiburan bagi hidup saudara di hari-hari yang penuh tantangan ini. Kiranya firman Tuhan hari ini menanamkan keberanian dan keyakinan dalam hati kita semua, bahwa tidak ada keadaan yang luput dari kuasa Allah. Dalam kegelapan dunia yang semakin pekat, marilah kita tetap menjadi terang yang memancarkan kasih, kebenaran, dan pengharapan yang hanya datang dari Tuhan. Jangan pernah menyerah, sebab Tuhan berjalan bersama kita, menuntun langkah kita, dan membukakan jalan saat kita merasa terjebak dan buntu. Ingatlah bahwa di setiap pergumulan ada pertolongan Allah yang siap datang, dan dalam setiap tangisan ada penghiburan yang dari surga. Kami mengajak saudara-saudari untuk terus membagikan berkat ini kepada orang-orang yang membutuhkan. Jangan ragu untuk like, subscribe, komen, dan bagikan renungan ini. Dengan begitu, berkat firman Tuhan dapat menyebar luas, menjangkau lebih banyak jiwa yang haus akan kasih dan kebenarannya. Teruslah teguh dan kuat dalam iman, jadilah saksi hidup yang membawa damai dan sukacita dari Kristus dimanapun saudara berada. Jangan lupa untuk tetap membuka hati dan pikiran dalam setiap renungan berikutnya, karena Tuhan masih punya banyak firman yang luar biasa untuk diberikan kepada kita. Sampai bertemu lagi di renungan firman Tuhan sore berikutnya, dengan harapan dan doa agar Tuhan selalu menyertai langkah saudara-saudari semua, melindungi, memberkati, dan menguatkan dalam setiap keadaan. Tuhan memberkati, amin.